Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Edi Firmansa, dalam mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik pelajaran, yaitu mengidentifikasi informasi cerita sejarah. Itu para siswa diharapkan menyiapkan buku catatan agar mencatat poin-poin penting yang akan saya jelaskan pada materi pelajaran hari ini. Oke, kemudian kita masuk terlebih dahulu dalam pengertian teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah dalam kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. Artinya, teks sejarah itu adalah sebuah kisah yang belum tentu nyata, ya, tapi meskipun tidak nyata, tapi sejarah-sejarah yang diungkap atau diulas itu merupakan sejarah yang bersifat fakta, ya. Artinya tokoh-tokohnya bisa jadi tokoh-tokoh yang tidak sebenarnya, tapi kisah-kisahnya adalah kisah-kisah yang nyata atau kisah-kisah yang mengisahkan tentang kisah kesejarahan. Oke, kita masuk ke teks sejarah. Pengertian teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Nah, bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non-fiksi atau tetap dikisahkan melalui gaya penulisan. Artinya, sebuah teks sejarah itu eh, pernah terjadi atau benar-benar terjadi, yaitu berlangsung pada masa lampau. Nah, bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun cerita yang benar-benar sudah terjadi. Kemudian gaya penulisannya pun berjenis cerita yang bersifat non fiksi. Artinya tidak ada unsur rekaan, tidak ada unsur-unsur cerita imajinasi dalam teks sejarah tersebut. Artinya teks tersebut adalah cerita-cerita atau prosa yang pernah terjadi kemudian dijadikan sebuah kisah dalam teks sejarah. Sebagai contoh, misalkan cerita sejarah tentang istilahnya SP 30 G30 SPKI misalkan, atau cerita tentang hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu merupakan teks yang bersifat sejarah. Kemudian kita masuk ke pengertian novel sejarah. Nah, novel sejarah berarti tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel, yang berarti dibahas secara panjang lebar dan detail. Meskipun tidak benar-benar merekam kejadian peristiwa atau tokoh nyata, namun dasar sejarahnya ada. Artinya novel sejarah ini berkisah tentang masa-masa atau cerita tentang kesejarahan, namun tokoh-tokohnya ini bersifat imajinasi, tidak sesuai dengan tokoh-tokoh pada konteks aslinya, tidak seperti teks sejarah. Kemudian perlu diulangi kembali bahwa meskipun kisah dalam novel sejarah adalah cerita imajinasi, latarnya kaya akan sejarah nyata yang pernah terjadi. Misalnya bagaimana Pramudia Anantatur menulis novel sejarah Bumi Manusia. Apa saja latar sejarah yang termuat dalam novel tersebut? Contohnya, dulu Indonesia adalah Hindia Belanda, dan pemerintahan tersebut benar-benar pernah ada di masa lalu. Tapi tokoh-tokohnya belum tentu merupakan tokoh-tokoh sebenarnya. Bisa jadi hal tersebut tokoh yang bersifat imajinasi menurut pandangan pengarang yaitu Pramudia
Anantatur, ya. Kemudian kita masuk perbedaan teks sejarah dengan novel sejarah. Nah, teks sejarah itu dituntut untuk menyajikan hal-hal yang bersifat faktual, yang benar-benar terjadi dan pernah terjadi. Artinya tidak ada daya imajinasi di sini. Kemudian novel sejarah itu bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Artinya boleh ada unsur rekayasa imajinasi dalam novel sejarah. Kemudian sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambah. Jadi kalau unsur teks sejarah sesuai dengan kejadian aslinya, tidak boleh ada unsur penambahan apapun dalam sebuah cerita tersebut. Kalau novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan dimananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Kemudian yang ketiga, kalau teks sejarah hubungan antara fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Artinya letak suatu kejadian itu harus sesuai dengan aslinya kalau teks sejarah, dan kejadiannya pun harus sesuai dengan kejadian aslinya, sesuai dengan sejarah yang telah terjadi. Tapi kalau novel sejarah itu imajinasi dan kemampuan mencipta pengarang lah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Artinya kalau novel sejarah itu daya imajinasi pengarang lah yang membentuk sebuah konsep yang berhubungan dengan situasi sejarah gitu ya. Artinya tidak sesuai dengan uh, letak sejarahnya atau tempat sejarahnya, atau tidak sesuai dengan kronologi sejarahnya, tetapi kalau novel sejarah itu sesuai dengan imajinasi apa yang diinginkan oleh seorang pengarang terhadap cerita tentang kesejarahan tersebut. Sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensi di masa lalu. Artinya dia harus bisa membuktikan kebenarannya kalau teks sejarah cerita tersebut memang benar-benar pernah terjadi pada masa itu. Nah, kemudian kalau novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Artinya sesuai dengan daya kemampuan keinginan seorang pengarang, kalau novel sejarah dia tidak harus membuktikan terlebih dahulu kapan peristiwa itu terjadi, siapa dan apa yang telah terjadi dalam cerita sejarah. Kalau novel sejarah tidak membutuhkan hal tersebut. Kemudian teks sejarah yaitu sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, dan kapan di mana. Jadi harus sesuai dengan menulis sebuah teks sejarah dengan sesuai dengan fakta. Entah apa yang terjadi, siapa tokoh-tokohnya, kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Artinya tokoh-tokohnya tidak harus tokoh asli. Hubungannya pun boleh memiliki hubungan dengan sejarah yang akan dibahas dalam konsep cerita novel sejarah. Situasinya pun sesuai dengan keinginan atau imajinasi pengarang, dan kondisi masyarakatnya pun sesuai dengan keinginan pengarang, tidak harus sesuai dengan uh, sejarah yang sudah terjadi jika hal tersebut merupakan novel sejarah. Kemudian kita masuk yaitu struktur teks cerita sejarah. Nah, struktur teks cerita sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita, yaitu dikenal dengan orientasi atau exposition. Nah, pada orientasi ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang, baik waktunya, tempat, maupun lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa, tokoh, dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya biasanya orientasi ini merupakan teks pembuka dalam sebuah cerita. Kemudian pengungkapkan peristiwa. Artinya mengungkapkan peristiwa atau
kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama yaitu protagonisnya. Artinya dalam pengungkapan peristiwa ini, peristiwa-peristiwa tersebut mulai dimunculkan entah itu berbagai masalah, pertentangan yang berkaitan dengan tokoh utama atau tokoh protagonis dan lain sebagainya. Kemudian ada konflik, yaitu rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Artinya mulai terjadi berbagai konflik dalam cerita tersebut. Baru masuk ke puncak konflik, yaitu komplikasi. Bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah yaitu pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Nah, artinya ini ending dari atau akhir dari sebuah permasalahan yang diceritakan dalam cerita sejarah. Artinya hal yang paling menentukan hasil dari permasalahan yang dikaji dalam cerita sejarah tersebut. Kemudian ada penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending ya, yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian koda ini merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi yang mana, tetapi tidak disarankan, lebih baik dibiarkan pembaca ya sendiri yang menyimpulkan. Bagian ini adalah opsional ya, terkadang atau pilihan. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku lanjutan dan sebagainya. Ini tergantung komentar para pembacanya mengenai sebuah isi dari sebuah peristiwa cerita sejarah tersebut. Nah, terkadang koda ini juga memberikan interpretasi sebuah amanat atau pesan yang disampaikan melalui isi cerita tersebut. Artinya, pesan yang disampaikan tersebut memiliki perbedaan dalam setiap orang ketika membaca cerita teks sejarah tersebut. Oke, terima kasih rekan-rekan atau para siswa. Semoga ada manfaatnya. Jika kalian kurang paham, silakan berdiskusi pada sesi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.